Selamat malam, Sobat Binar semuanya. Kita ketemu lagi di acara Berbinar Here's to You yang merupakan acara dari PT Perbinar Satu Indonesia yang kita kenal atau yang kalian mungkin kenal sebagai brand @berbinar.in. Hari ini seperti biasa kami memberi kesempatan buat kalian buat ngobrol langsung bersama saya. Siapa saya? Saya adalah Dani Sanjar, fans SPS MPC Psikolog yang merupakan psikolog dari @berbinar.in atau dari PT Perbinar Satu Indonesia. Jadi harapannya dengan kesempatan yang nggak lama ini, cuma 30 menit, kalian bisa ngobrol bersama saya dan tanyain kira-kira apa yang mau kalian tanyakan lewat kolom chat yang ada di live TikTok pada malam hari ini gitu ya. Dan kalian boleh juga minta buat request akses buat open mic atau buat ngobrol via voice call lewat live TikTok pada sore atau malam hari ini gitu. Dan tentunya ini bisa menjadi kesempatan buat kalian buat menggunakan layanan ngobrol bersama psikolog berbinar dengan gratis. Kenapa? Karena kan berbinar kan seperti yang pernah kalian tonton di episode-episode sebelumnya, kami punya berbagai macam produk yang salah satunya adalah konsultasi bersama psikolog, dan harganya tentu tidak gratis tapi cukup bisa untuk nggak terlalu murah juga gitu ya. Artinya bahwa kesempatan yang langka ini bisa kalian gunakan buat ngobrol bersama saya gitu. Jadi caranya gimana? Caranya langsung chat aja atau ketik di kolom komentar di live TikTok pada malam hari ini, dan juga kalian bisa buat request ngobrol langsung bersama saya. Sebelumnya saya akan sapa dulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini, termasuk ada Mbak Polda Safira, ada Kak 2328, ada Kak Bumbu Hitam Meduro, ada Kak Bang Dip, dan Kak T.A. Ini ada juga yang tanpa nama gitu ya, saya kurang tahu namanya siapa. Terima kasih atas kesempatannya buat hadir juga di acara pada malam hari ini. Makasih juga buat Kak Golda Safira yang sudah repost, dan selamat malam juga buat Kak Bang Dip atas kehadirannya, dan juga di like juga dari Kak Bang Dip dan juga Kak Golda Safira. Oke, sebelum kita jauh buat memulai acara pada malam hari ini, izinkan saya untuk sedikit memperkenalkan tentang Berbinar itu apa. Berbinar Satu Indonesia ini, selamat malam buat Bumbu Hitam Meduro. Selamat bergabung di acara malam hari ini. Sebelum saya memulai, saya perkenalkan dulu. Berbinar Satu Indonesia merupakan sebuah platform atau perusahaan yang bergerak di bidang layanan edukasi dan layanan psikologi. Apa saja produknya? Macam-macam banget. Ada yang mulai dari kelas buat ningkatin soft skill kalian, menambah informasi atau wawasan kalian tentang berbagai hal, termasuk tentang psikologi, maupun berbagai hal tentang yang improving kemampuan kalian di dunia profesional buat kerja nantinya. Dan juga ada konsultasi bersama psikolog, sempat saya spill tadi di awal, yang itu namanya konseling bersama psikolog. Ada juga yang tes psikologi yang itu beraneka ragam tesnya, mulai dari tes buat asesmen karir, buat ngetahuin bakat minat kalian, atau mengetahui potensi yang kalian miliki, atau kalian sebenarnya selama ini hanya nggak tahu kelebihan kalian apa, taunya cuma kelemahan doang, atau kalian penasaran kepribadian kalian seperti apa, IQ kalian seperti apa, bisa langsung cek berapa harganya, biayanya, caranya gimana daftarnya, dan segala macamnya di website @berbinar.in. Atau kalau kalian malas buat cek di website di www.berbinar.in, kalian bisa DM langsung dari admin TikToknya Berbinar Institute Indonesia. Dan kami punya tagline, yaitu adalah selalu ada buat kamu, yang artinya bahwa kami berusaha untuk memberikan segala macam produk dan layanan yang itu bisa memfasilitasi kebutuhan kalian tentang psikologi gitu. Mulai dari yang jasa tadi seperti yang saya sebutkan di awal, dan juga ada 2 macam produk merchandise yang itu bisa membantu kalian buat mengenal Berbinar lebih lanjut dan nambahin motivasi kalian sehari-hari. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kaos yang tentunya itu personalized banget, yang artinya setiap orang yang beli kaosnya itu akan memperoleh quotes yang berbeda-beda, tergantung nanti ketika di scan QR code dia akan muncul motivasi seperti apa. Dan juga ada kartu yang bisa kalian mainin bersama teman-teman kalian buat saling curhat, tapi lebih kondisi yang seru, nggak cuma sekedar curhat tapi juga bisa main bareng sama teman kalian. Dan ada juga satu tentang Berbinar Consultation, di mana ini membantu kalian buat yang kalian punya bisnis baru atau bisnis startup baru yang kalian butuh dibantu untuk mengelola manajemen SDM-nya ataupun perintilan-perintilan terkait perusahaan kalian, mulai dari peraturan perusahaan, struktur organisasi, dan segala macamnya.
Buat informasi lebih lanjutnya bisa kalian cek langsung di www.berbinar.in atau tanya langsung ke admin TikToknya Berbinar lewat DM-nya TikToknya Berbinar. Kami punya berbagai acara semacam ini yang gratis, mulai dari yang live Instagram, live TikTok maupun live X yang atau istilahnya sebagai Space, yang acaranya beda-beda hari. Yang kalau hari ini kita ada live TikTok, acaranya setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan kalau kalian penasaran sama yang di Instagram, kalian bisa cek, namanya Bisikan. Live-nya ini setiap jam 3 sore, dan ada juga versi X-nya atau Space-nya yang kita istilahkan dengan Barita, yang itu ada di setiap hari Sabtu jam 8 malam. Berbagai fasilitas yang kami berikan ini range gitu ya, range dari yang mulai yang gratis sampai yang premium gitu kan. Jadi kalian bisa tentukan harga dan kebutuhan kalian sesuai dengan kemampuan kalian dan kebutuhan kalian juga gitu. Nah, terima kasih juga selamat malam buat Kak Liza yang sudah nge-like live hari ini. Ada Kak Acal juga, selamat malam. Ada Kak Kinanti, selamat malam. Ada Kak Bang Dim yang udah nge-repost. Ada Kak Rahma, hashtag hijau, selamat malam juga. Ada Kak Aceh Febri 48 atau Kak Car Washing Body, selamat malam. Ada Kak Jena Jenny, selamat malam juga. Terima kasih udah nge-like juga buat Kak Car Washing Body dan juga Kak Liza. Nah, buat kalian yang mau bertanya langsung bisa chat di kolom komentar. Atau kalian juga bisa tanya langsung dengan cara request akses buat ngobrol bersama saya di live call-nya di live TikTok pada malam hari ini. Gitu. Selamat malam juga buat Kak Isway. Thanks juga buat Kak Acel udah nge-like live-nya. Ada Kak OlVRG, selamat malam juga. Oke, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman semuanya gitu kan, langsung ditanyain aja di kolom komentar. Ini ada pertanyaan pertama dari Kak Karoshing Badi, kenapa kalau orang lapar bisa cepat emosi, Mas? Jadi ini prinsipnya seperti yang pernah kita bahas di edisi Sabtu kemarin di X gitu ya, di space-nya di psikologi diri, di X-nya Berbinar gitu kan, di psikologi diri. Kemarin saat episode tentang teman gitu ya, kalau nggak salah kemarin kita ngebahas tentang pertemanan gitu kan, dan yang mana yang lebih menyakitkan gitu, apakah putus persahabatan, putus pertemanan, atau putus cinta atau romantic relationship. Dan di salah satunya itu kita sempat bahas, atau di live Instagramnya kalau nggak salah saya ingat, itu dari Kak hostnya Kak Rosalinda Cinta waktu itu ngebahas tentang piramida Maslow. Di psikologi, piramida ini untuk mendeskripsikan, memvisualisasikan tentang kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia itu mulai dari yang terdasar gitu kan, yang paling mendasar sampai ke yang paling atas gitu ya, itu terbentuk seperti sebuah piramida. Yang paling mendasar itu termasuk di dalamnya adalah kebutuhan tentang fisiologis, termasuk di dalamnya ada kebutuhan untuk makan, kemudian kebutuhan untuk kebutuhan fisik yang lainnya, seperti kemudian kebutuhan-kebutuhan yang nanti dipakai dalam tubuh kita untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, di atasnya itu ada tentang kebutuhan untuk belongingness, untuk kebersamaan, dan di atasnya sampai yang di level terakhir itu ada yang namanya self actualization. Nah, artinya bahwa karena dia berada di paling mendasar tentang kebutuhan fisiologis, yang itu termasuk di dalamnya itu adalah makanan atau kebutuhan untuk memenuhi agar perut kita nggak lapar, maka itu menjadi sesuatu yang fondasional banget. Artinya pertanyaannya dari Car Washing Body bahwa kalau ini adalah sebuah kebutuhan makanan ini, maka itu akan mempengaruhi kalian atau teman-teman semuanya sebagai seorang manusia untuk beraktivitas ke yang lain-lainnya. Bayangkan saja ketika kebutuhan itu tidak segera terpenuhi, maka kita akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Sesuatu yang mendasar seperti itu kalau sekali tidak terpenuhi, maka akan merembet ke pengaruhan kita dalam berinteraksi dengan orang yang lain gitu kan. Dan apalagi termasuk bagaimana cara kita berkomunikasi, berinteraksi gitu kan, termasuk bagaimana cara kita mengelola emosi kita. Karena untuk bisa mengelola secara emosi kita, psikologis kita supaya tetap terjaga, tetap bisa positif gitu kan, tetap bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dengan baik,
maka kita perlu energi, dan energi itu tidak serta-merta didapat begitu saja, tapi juga salah satunya adalah dari dukungan fisiologis atau kebutuhan mendasar seperti yang dari makanan atau minuman yang kita dapatkan gitu kan. Dan tentunya kalau ngomong tentang kebutuhan fisiologis gitu kan, kalian pasti perlu yang namanya makan gitu kan. Dan makan itu juga sebenarnya kalau kalian perhatikan secara lebih mendalam, itu perlu kita perhatikan juga tentang hitungan nutrisinya dan kebutuhan-kebutuhan nutrisi yang kita butuhkan dalam tubuh kita gitu. Jadi jangan cuma mikir tentang kenyang, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang lainnya yang mungkin juga harus kita perhatikan, semacam harus terpenuhi 4 sehat 5 sempurnanya, karbohidratnya, proteinnya, lemak, vitamin dan mineral dan segala macamnya, termasuk mungkin kalau kita istilah waktu kita SD juga ada yang namanya 4 sehat 5 sempurna, itu harus terpenuhi semuanya. Jadi bukan cuma untuk bisa beraktivitas dalam jangka waktu pendek, tapi untuk memastikan tubuh kita tetap konsisten sehat itu sampai dalam jangka waktu yang lama gitu kan. Bayangkan kalau kita sering memakan atau sesuatu makanan-makanan yang sehat atau makanan-makanan dengan nutrisi yang baik, maka kita otomatis ikut serta dalam menjaga kebutuhan tubuh kita, sehingga kita tetap bisa beraktivitas secara positif, organ-organ tubuh kita juga tetap sehat, dan secara jangka panjang juga kita juga tidak perlu khawatir tentang kondisi kesehatan kita, yang tentunya kalau kita berpikir lebih lanjut gitu ya, dengan kondisi kesehatan yang cukup baik atau cukup sehat gitu kan, informasi atau stres yang kita hadapi juga nggak terlalu banyak gitu kan. Bayangkan kalau kita sudah dapat tekanan-tekanan atau stres atau hal-hal yang permasalahan kita hadapi setiap hari yang non fisiologis, yang tentang interaksi bersama teman atau dengan teman kantor atau saat di kantor atau saat berkuliah, itu ditambah dengan kondisi kesehatan fisik yang tidak menentu gitu kan, itu cukup membuat kita jadi lebih stressful gitu kan. Sudah banyak masalah sama orang lain, banyak masalah sama pekerjaan, dan itu akhirnya ketambahan sama permasalahan-permasalahan secara fisik. Nah itu yang harus kita coba reduksi, kita kurangi. Salah satunya dengan apa? Supaya kita nggak terpengaruh secara emosional karena kita lapar, maka kita perlu pastikan kebutuhan kita untuk kenyang dan nutrisi yang tetap terjaga itu lewat makan makanan yang sehat dan mencukupi dengan kebutuhan yang kita butuhkan, kayak gitu. Jadi sehingga pengelolaan emosi terjaga, nggak ada masalah tambahan dari fisiologis, kita bisa fokus dengan permasalahan-permasalahan di luar yang fisiologis gitu. Mudah-mudahan kejawab ya untuk Kak Karo Washing Body. Selamat malam juga buat Kak Sunny Hey. Selamat malam juga buat Kak yang ada gambar anjing dan ada paw-nya, ada jejak kaki anjingnya. Selamat malam juga untuk Kak Monica underscore colorful. Selamat malam juga untuk, terima kasih udah di like juga kakak yang pakai username anjing dan ada jejak kaki anjingnya. Dan selamat malam juga untuk Kak Bagus Hasten udah share live-nya. Ini kenapa tiba-tiba kok tapi ujungnya stres sendiri? Maksudnya gimana nih Kak Kinanti ini? Kok tiba-tiba bilang tapi ujungnya stres sendiri? Mungkin menyambung dari apa yang dibahas oleh Kak Washing Body mungkin ya. Selamat malam juga buat Kak Abel Bel Bel. Dan like juga, ada Kak Ivory juga, selamat malam. Coba kita undang ya. Ini ada, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari Kak Lip, Kak maaf out of topic, berbinar oprek intern lagi ya kira-kira. Ya, lagi open recruitment internship, dan informasi lebih lanjutnya bisa kalian cek di Instagram dan TikToknya Berbinar serta link ini Berbinar ya teman-teman yang tertarik buat join ke @berbinar.in. Informasinya bisa cek di sana, dan pendaftarannya bisa melalui email ke email humanresource.berbinar.in@gmail.com, atau juga bisa ke dashboard HR-nya Berbinar. Jadi nanti ada semacam masuk ke website Berbinar, masuk ke linknya di sana, nanti kalian bisa mendaftarkan diri kalian lewat sana, memilih posisi apa yang kalian butuhkan gitu. Selamat malam juga untuk Kak Yes44. Oke, kita coba invite ya Kak, si Kak mana ya, kok tidak ada Kinantinya, mana ya Kak Kinanti ya.
nantinya kemana? Ini ada juga Kak Apasal Buddha nih. Ini selamat malam juga. Ya Kak Kinanti ini nggak bisa di-invite ya. Saya pengen bertanya, ini kan kamu menulis tentang ujung-ujungnya stres sendiri. Nah ini menyambung dari yang ditanyakan oleh Kak Karoshin Badi atau gimana nih? Boleh tolong ditulis di situ. Oh ini nih ada. Oke lagi loading mungkin. Oke, silakan Kak Kinanti tadi gimana nih maksudnya ujungnya stres sendiri? Iya Pak, itu melanjutkan misalnya yang tutorial mengatasi burnout pada saat multitasking. Soalnya ngerasa bisa melakukan segala hal, tapi ujung-ujungnya stres gitu Pak. Oke, pertanyaannya nggak masuk kayaknya nih yang tentang multitasking itu. Atau ada ya? Oh iya, nggak ada nih. Jadi itu ada pertanyaan awalnya gitu ya. Jadi gimana? Coba disampaikan sekali lagi. Iya Pak, tutorial mengatasi burnout pada saat multitasking. Soalnya saya itu kayak ngerasa bisa melakukan segala hal, tapi ternyata ujung-ujungnya stres gitu Pak. Oke, terima kasih buat Kak Kinanti pertanyaannya. Buat teman-teman yang mungkin join, mungkin nggak kebaca, saya juga nggak kebaca pertanyaannya yang di awal dari Kak Kinanti. Tadi sudah dijelaskan lewat suara gitu ya, lewat open mic dari Kak Kinanti. Terima kasih buat pertanyaannya. Jadi kalau ngomong tentang multitasking gitu ya, sebenarnya kalau teman-teman perhatikan pada dasarnya kita ini didesain nggak multitasking gitu ya. Manusia individu itu tidak didesain multitasking, namun lebih tepatnya adalah kita melakukannya secara sequential tapi berdekatan gitu ya. Jadi nggak bareng-bareng, benar-benar bareng-bareng kayak misalkan tangan kanan dan tangan kiri berbarengan gitu kan, atau mungkin lebih tepatnya kita melakukan semuanya dengan input yang berbeda. Misalkan kayak satunya kita mendengarin musik sambil tangannya sambil ngerjain sesuatu gitu kan, atau ngetik keyboard atau apapun itu, mengetik gitu kan. Nah, itu mungkin lebih ke arah sana. Tapi jika memang kalian memaksakan diri untuk melakukan multitasking gitu kan, itu kadangkala akhirnya kita itu pahami bahwa input yang masuk ke dalam tubuh kita juga terlalu banyak gitu kan. Manusia yang didesain dengan satu respon, kemudian satu stimulus kemudian merespon stimulus yang diberi yang masuk ke dalam tubuh kita, satu respon direspon satu stimulus gitu kan. Satu stimulus satu respon gitu kan. Dan setiap satu stimulus yang direspon dengan satu macam respon itu pasti sesuai dengan apa yang stimulusnya itu masuk. Maksud saya adalah ketika kita ada dua stimulus yang masuk yang kita kerjakan bersamaan gitu kan, lalu kita coba respon bersamaan, maka otomatis secara nggak sadar kita memaksa diri kita untuk membagi fokus kita menjadi ke beberapa hal gitu kan. Dan sedangkan kita kadang dalam beberapa individu gitu kan, itu tidak cukup mampu untuk memberikan fokus energi dan fokus konsentrasi secara psikis itu kepada beberapa pekerjaan dalam satu waktu gitu kan. Artinya bahwa tidak semua orang punya kelebihan tersebut. Meskipun sebenarnya kalau dikatakan multitasking pun itu tidak benar-benar multitasking gitu kan. Tidak benar-benar satu waktu dengan dua pekerjaan gitu, atau mungkin 3 atau lebih pekerjaan. Jadi pasti ada saatnya kita akan mendahulukan yang lebih, yang ini dulu atau yang itu dulu gitu kan. Dan ketika kita memaksakan itu berjalan bersamaan banget, atau mungkin kita sebenarnya tipikal orang yang nggak begitu multitasking banget, kita menjadi lebih ke arah over stimulation. Stimulus yang masuk terlalu banyak, sedangkan kemampuan otak kita memproses juga nggak bisa yang sebegitu banyak. Jadi kapasitas pemrosesannya dan kita menerima inputnya itu tidak sesuai. Akhirnya kita pun merespon dengan tidak optimal juga. Salah satunya, kalaupun kita paksakan merespon dengan sebaik-baiknya, maka akhirnya akan ada kondisi yang dipaksakan. Kondisi yang dipaksakan ini biasanya membuat kita untuk meraih seluruh energi yang ada dalam tubuh kita untuk
bisa memaksimalkan sebuah hasil yang terbaik gitu kan. Nah, artinya bahwa kita memaksakan sesuatu yang itu sebenarnya porsinya itu tuh nggak jadi satu itu gitu kan. Misalkan aja gitu kan, kita punya kemampuan pemrosesan, kemudian kita wadah kita adalah 1 liter air gitu ya. Kemudian kita punya selang yang itu satu aja lubangnya, tapi kita mau masukkan air itu ke dalam, air yang dalam 1 liter itu ke dalam selang itu dengan sedikit-sedikit atau mungkin sebesar dengan penampang si selang itu yang diameternya mungkin 5 atau 10 cm gitu kan. Artinya bahwa tetap yang masuk adalah air dalam wadah itu satu aja. Tapi kalau yang kita punya 2 wadah 1 liter yang mau kita masukkan berbarengan, akhirnya adalah ketika kita masukkan ke dalam satu penampang yang sama, itu kan akhirnya bercampur 2 air yang berbeda itu. Misalkan 1 air mineral, 1 airnya air jeruk gitu kan. Ketika kita masukkan keluarnya jadi air jeruk. Akhirnya logikanya adalah ketika selang yang di ujungnya itu mengeluarkan air yang sudah kita masukkan dari 2 wadah yang berbeda dengan konten wadah isinya berbeda gitu kan, maka akhirnya tercampur gitu kan. Nah, kalau kita logikakan dalam dunia manusia, ketika itu tercampur saja di dalam air itu mungkin oke, tapi kalau dalam dunia sesungguhnya realitasnya adalah ketika tercampur pasti akan ada imbasnya, ada impactnya. Mungkin impactnya tidak terasa buat kalian, tapi terasanya adalah buat orang yang menerima hasil pekerjaan kalian. Mungkin orang yang satu yang harusnya menerima air mineral dari penampang yang kalian sudah tuangkan ke dalam selang tersebut, pinginnya cuma dapat air mineral, nggak pingin dapat air jeruk yang kalian kerjakan bareng sama air mineral tadi, yang kalian salurkan dalam air mineral itu tadi, dalam selang itu tadi gitu. Artinya orang itu juga punya porsinya masing-masing. Orang yang kalian ajak interaksi, orang yang yang menerima hasil kerja atau output dari pekerjaan kalian itu juga mau taunya ya dia akan menerima apa yang dia butuhkan saja outputnya gitu kan. Nah, itu yang dirasakan oleh orang lain. Kita yang sebagai pemilik dari selang dan wadah yang di awal tadi, bisa jadi kita secara nggak sadar lama-kelamaan kita juga nggak tahu akan ada imbas-imbas yang lain. Misalkan selang yang mungkin hanya bisa menerima selang atau isi airnya cuma 1 liter, itu tiba-tiba kita paksakan lebih dari jumlah yang seharusnya, maka bisa jadi kan lama-kelamaan mungkin gitu ya, dalam kondisi tertentu selang tersebut juga akan over capacity atau segala macamnya, entah itu lama-lama bocor atau mungkin ada semacam kerusakan secara kimiawi atau apapun itu yang kita nggak pernah tahu. Nah, salah satunya kita bisa rasakan dalam bentuk stres yang kita rasakan sebagai manusia gitu kan. Artinya bahwa rasa stres yang kamu rasakan bisa jadi karena kemampuan kita menyalurkan atau memproses stimulus yang kita mau kerjakan, yang kita anggap kita mampu multitasking, ternyata kita nggak seperti yang kita bayangkan multitaskingnya gitu kan. Kadang kita menjadi merasa multitasking itu karena kita melihat berdasarkan apa yang dilakukan oleh orang lain. Kita kadang-kadang mencoba meniru apa yang dilakukan oleh orang lain, tapi kita lupa bahwa kita dan orang lain adalah 2 individu yang berbeda. Artinya bahwa kalau kita aja berbeda, maka cara kita memproses sesuatu pasti juga akan berbeda. Kenapa? Karena kita adalah individu yang berbeda. Individu yang dibangun atau diproses atau menjadi seperti sekarang itu dengan proses yang dulunya lahir hingga sekarang pun dengan cara yang berbeda. Keluarga yang berbeda, teman yang berbeda, pendidikan sekolah yang berbeda, dan manusia yang berbeda. Dengan segala perbedaan itu, maka bukan berarti kita tidak boleh terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh orang lain, tapi kita perlu lebih semangat. Oh, ternyata ada orang lain yang bisa seperti itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan adalah kita harus mencoba versi dari diri kita untuk membuat kita jadi lebih optimal tanpa harus menjadi orang lain. Jadi kita perlu tahu dulu nih, kita tuh orangnya itu kayak gimana, kelemahan dan kelebihan kita gimana, kita akan cenderung efektif itu bekerja dengan gaya seperti apa. Nah, itu yang perlu kita ketahui terlebih dahulu. Jangan sampai kita terjun ke medan perang, terjun bekerja, terjun kuliah, atau terjun belajar, atau melakukan hal-hal di setiap kegiatan kita setiap hari tanpa membawa sebuah strategi. Itu yang kadang menjadi kesalahan fatal yang kita lakukan. Kita udah terima aja kerjaan, kerjain. Itu yang kurang pas. Harusnya sebelum memproses sesuatu, kita pikirkan terlebih dahulu strateginya seperti apa, kita sesuaikan dengan kemampuan diri kita,
kesediaan waktu kita dan segala kelemahan dan kelebihan yang kita miliki supaya hasilnya benar-benar optimal, bukan cuma menghasilkan sesuatu yang menguntungkan diri kita, tapi juga menguntungkan orang-orang di sekitar kita yang kebetulan pakai output dari hasil kerja kita itu tadi. Jadi buat kalian yang merasakan multitasking, kalian juga perlu cek ke dalam diri kalian. Apakah kalian benar-benar multitasking atau kalian sebenarnya adalah mencoba untuk terinspirasi dari orang lain yang kelihatan multitasking. Dan jangan-jangan sebenarnya kamu ada kelemahannya yang membuat kamu nggak bisa semultitasking itu. Nah, itu yang harus kalian pelajari tentang diri kalian. Jadi, luangkan diri kalian untuk mengenali diri kalian terlebih dahulu. Kira-kira kalian termasuk orang yang seperti apa, supaya kedepannya kalau kalian mau melakukan sesuatu secara multitasking, kalian nggak berujung kepada kerugian yang kalian alami sendiri. Ya, kalau stres itu hanya kalian rasakan saat ini juga. Tapi bisa jadi itu akan terkulminasi, terakumulasi sedemikian rupa ke situasi di masa yang akan datang. Bisa jadi karena kamu mengalami stres di saat ini, itu akan terulang lagi di masa yang akan datang, menyebabkan sesi yang kita sebut sebagai sesi traumatis, yang itu justru akan merugikan kamu di masa yang akan datang. Lebih baik kita cegah saat ini daripada nanti akan menjadi permasalahan yang lebih besar di masa yang akan datang. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk Kak Kinanti. Gimana Kak Kinanti? Boleh open mic? Sangat terima kasih. Terima kasih juga buat Kak Kinanti. Kita coba ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari tadi udah Kak Lip ya. Kak Lip udah, kalau mau daftar open recruitment internship di Berbinar, boleh banget buat langsung coba ke WA bisnisnya Berbinar. Bisa ke berbagai sosmednya Berbinar, cek di setiap feednya, tiap postingan konten dari rekrutmennya, atau juga bisa langsung kunjungin website Berbinar, langsung masuk ke menu buat rekrutmennya. Nanti kalian bisa daftar di sana sesuai dengan posisi yang kalian mau dan apa yang disesuaikan dengan kebutuhan yang kami miliki, kayak gitu. Oke, selamat malam juga buat Kak Evori, juga ada. Oke, terima kasih buat Kak Lip udah like the live. Selamat malam buat Kak Fahrizal. Selamat malam juga buat terima kasih udah nge-like juga buat teman-teman yang udah nge-like. Ada Kak Winter.ike. Selamat malam juga buat Kak Dia. A-nya banyak banget, mungkin ada 10 mungkin. Ada Kak Aziza, selamat malam. Ada Kak Hukers, tanda tanya. Ada selamat malam juga buat Kak Nabila. Ada juga Kak Golda Safira. Saya relate Pak, ketika kecampur akan ada imbasnya, betul. Jadi tapi terus gini, mungkin kalau kita ngomong tentang multitasking, biasakan mungkin kita perlu, kalau kita konteksnya pekerjaan gitu ya, mungkin lebih ke coba cek apakah akan lebih baik jika kita juga punya orientasi customer. Maksudnya apa yang kita kerjakan itu juga kita perlu perhatikan tentang apa yang sebenarnya akan dirasakan imbasnya oleh orang lain. Itu karena itu akan membantu kita jadi lebih bisa memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh orang lain juga gitu. Karena bisa jadi kadang kita saking semangatnya, motivasinya begitu tinggi, namun kita lupa bahwa kita terlalu besar meletakkan ego kita ke dalam apa yang kita kerjakan. Idealisme kita itu kadang terlalu dominan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Sementara kadang yang dibutuhkan oleh orang lain itu belum tentu seperti apa yang kita kerjakan gitu kan. Sehingga kita perlu kadang-kadang mencoba meminta evaluasi, meminta feedback dari orang lain tentang apa yang sudah kita kerjakan, supaya bukan cuma kita yang diuntungkan karena kita berhasil menyelesaikan sesuatu, tapi mereka yang menggunakan hasil kerja kita itu juga memperoleh manfaat dari apa yang kita kerjakan gitu. Terima kasih juga buat Kak Abel-Bel dan Kak Kinanti atas like-nya. Kak Dindu juga selamat malam udah nge-like, terima kasih banyak.
Udah Kak Bang Dik juga, selamat malam buat teman-teman semuanya. Oke. Sepertinya sudah nggak ada pertanyaan lagi ya. Jadi kalau ada yang bertanya gitu ya, boleh banget buat kalian tanyakan di beberapa acara yang di Berbinar gitu ya. Mungkin kalau kalian pingin yang di Instagram, bos boleh langsung datang di live bisikan gitu kan, bicara psikologi ala Berbinar di Instagramnya @berbinar.in setiap hari Sabtu jam 3 sore. Sedangkan kalau kalian juga mau bertanya lewat konsep yang berbeda, nggak pengen kedengeran suaranya, atau mungkin kalian pengen denger suara doang, atau mungkin kalian nggak pengen kelihatan wajahnya, mungkin boleh banget buat tanya-tanya di space-nya Berbinar, di akun @psikologidiri di platform X-nya Berbinar. Itu setiap hari Sabtu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat Kak Dindu atas kopinya. Lalu juga kalian juga bisa nyaksiin gitu kan yang seperti ini setiap hari Minggu di live berarti Berbinar Heroes to You di TikToknya berbinar.in setiap hari Minggu jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan dari semua yang kita siarkan atau kita sediakan fasilitasi buat kalian semua, kalian juga bisa nonton rekamannya di masing-masing platform yang kita sudah sediakan. Di Instagram kalian bisa nonton di reelsnya Instagramnya @berbinar.in gitu. Kita pasti posting hasil rekaman di 1 jam dari live itu. Lalu kita juga kalau di X kita akan posting rekamannya di Spotify-nya Berbinar gitu kan. Dan ini baru 2 episode, jadi kalian bakal ngerasain experience yang berbeda lewat Barita ya, Berbinar bercerita lewat @psikologidiri. Dan kalau di sini di live TikToknya Berbinar, kalian akan nonton rekamannya di YouTube-nya @berbinar.in. Kalau di YouTube kita namanya Berbinar Insightful Indonesia, boleh dicek di sana setiap episodenya gitu. Kalau kalian ngerasa kelewatan acara hari ini atau ingin tahu episode-episode pertamanya kayak gimana sih Berbinar Heroes to You atau berarti pada malam hari ini live TikTok ini, kalian bisa cek langsung di YouTube-nya @berbinar.in, karena di sana nggak cuma nyarin ini rekamannya, tapi kalian juga bisa nyaksiin berbagai webinar-webinar yang pernah diadain oleh Berbinar, mulai dari training peer counselor, ada one-on-one class journey, juga ada yang kerjasama kita sama pihak universitas yang lain-lain ya, ada yang UGM, ada yang juga kita punya produk untuk promosi tentang mencegah tentang kekerasan gitu kan. Itu kalian bisa saksikan semua di YouTube-nya Berbinar Insightful Indonesia. Saya rasa kita sudah 30 menit. Terima kasih buat kalian semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan acara hari ini, udah bertanya, udah nge-like, udah nge-repost, bahkan udah kasih kopi saya dari Kak Dindu. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kalau kalian ngerasa ini bermanfaat buat kalian semua, spread out this positivity, baik kalian bisa repost atau reshare linknya ke teman-teman kalian, karena acara ini bertujuan untuk bisa membantu kalian semua, menginspirasi kalian semua untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan kalian yang kebetulan punya permasalahan yang kurang mirip-mirip kayak gitu. Terima kasih dari kami Berbinar Insightful Indonesia, selalu punya komitmen untuk menjalankan tagline kami, yaitu adalah selalu ada buat kamu. Selamat malam, selamat beristirahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.